meeting diharap mengubah nama di Zoom sesuai dengan format, nama, dan asal koperasi. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube dengan akun sakti.center. Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center, Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan Platform Sakti, batch ke-16 pada hari ini. Perkenalkan, saya Rama dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 22 sampai dengan 25 September 2025. Dimulai setiap hari pukul 13:15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita siang hari ini. Yang pertama pembukaan dan pembacaan rundown. Yang kedua pembacaan doa, kemudian foto bersama, dan masuk ke dalam materi hari kedua yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan dibawakan oleh Mas Dias. Kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi, dan penutup. Sebelum dimulai, kami mohon Bapak ataupun Ibu mengubah nama di Zoom sesuai dengan format nama dan asal koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mulai melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Silakan diaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kita lakukan sesi foto. Oke, baik. Saya akan kasih aba-aba ya. Mohon dibantu juga oleh Mbak Ayu untuk mendokumentasikan. Ya, oke. Bisa kita mulai ya. Saya hitung dengan hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, ya. Sudah saya dokumentasikan. Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan ataupun jika ada kendala bisa menonaktifkan ya untuk terkait dengan kamera ya. Oke, baik. Berikutnya, eh, Bapak Ibu juga diharapkan mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini, karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Nah, oke, baik. Selanjutnya adalah sesi materi di yang mana hari ini akan dibawakan oleh Mas Dias, yaitu terkait dengan unit usaha simpan pinjam melalui platform Sakti. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Mas Dias. Selamat siang Mas Dias. Selamat siang Mas Rama, selesai terdengar ya. Oke, baik. Bapak Ibu juga dapat masuk juga ya ke akun pelatihan kami atau akun demo, yaitu di pelatihan.icube.id/apps dengan username dan password yang juga sudah dikirimkan. Oke, selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menyampaikannya langsung saat sesi tanya jawab nanti. Nah, kepada pemateri, apakah sudah siap, Mas? Oke, sudah siap Mas Rama. Oke, baik. Laksanakan Tanpa materi. berlama-lama, kita langsung saja ke materi utama, yaitu terkait simpan pinjam. Waktu dan Baik, tempat kami terima persilahkan. kasih Mas Rama. Selamat siang, paham Syah nih.
Pak Hamzah apabila ada pertanyaan di tengah-tengah nanti bisa langsung ditanyakan saja Pak Hamzah ya. Kita diskusi saja. Di sini saya mau share screen dahulu. Oke, sudah muncul ya Mas Rama. Oke, baik. Nah, pada siang hari ini saya ingin membahas. Oh ya, terima kasih Mas Rama untuk waktunya. Di sini saya Dias sebagai apa namanya pemateri pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai koperasi tidak lagi repot untuk pencatat manual. Semua bisa lebih tertata dan anggota juga sudah bisa langsung langsung cek simpanan dan mengajukan pinjaman lewat aplikasi mobile aja tanpa harus ke kantor Bapak Ibu. Anggota nantinya bisa langsung apa menaik pinjaman lalu mengajukan pinjaman serta registrasi melalui aplikasi. Nah, di sini sudah muncul nih core system Sakti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Nah, di sini saya izin masuk dulu. Oke, ini tampilannya kemarin dari kostum sakti atau apa namanya aplikasi utama untuk operasional koperasi. Kemarin untuk penjelasan fitur-fiturnya sudah dari Bayu untuk keanggotaan dan manajemen pengaturan juga sudah. Di sini saya ingin membahas terkait apa namanya unit usaha dari simpanan pinjaman. Nah, di sini tuh kita tadi administrasi itu ada fitur untuk simpanan dan pinjaman. Di sini ada untuk pengolahan produk, lalu baik itu simpanan modal, harian, berjangka, deposito. Nah, ini kita mulai dari yang modal dulu nih. Jadi di aplikasi Sakti itu kita sudah memberikan fitur untuk setting produk. Di sini ada dari modal juga. Di sini ada simpanan khusus modal, simpanan pokok, simpanan struktural, simpanan wajib. Nah, nanti untuk penyetingan ini bisa disesuaikan oleh koperasi masing-masing. Nah, apabila di sini ada yang ingin diedit atau diganti, bisa bisa dicek di tanda pensil ini. Di sini kita bisa mengisi nih nama produknya apa, lalu nilai setorannya berapa, maksimum setoran berapa, nilai persahamnya berapa. Lalu untuk perkiraan debit dan kredit juga bisa disesuaikan juga agar nanti bisa terjun langsung dari sistem seperti itu. Di sini juga ada setting simpanan sukarela juga sudah ada. Sama seperti tadi, ini bisa diisi oleh koperasinya. Nah, ini karena ini simpanan sukarela, di sini ada fitur untuk apa namanya? Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu. Ini bisa dicek saja bagaimana regulasi dari koperasinya. Seperti ini juga ada setting limit saldo minimumnya nih. Jadi apabila sudah limit, anggota tersebut tidak bisa menarik dari saldo simpanan sukarelanya. Di sini juga ada apa setting produk simpanan wajibnya. Sama seperti tadi. Nah, simpanan wajib ini settingan juga sama, bisa disebutkan nama simpanannya. Nah, untuk simpanan wajib ini biasanya kan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu ya, jadi ini bisa dikosongkan saja checklistnya. Di sini restorannya maksimal berapa, dengan persamaan berapa, nah perkiraan juga sudah bisa disesuaikan juga. Nah, itu angka simpanan juga bisa disetting nih dari awal menjadi anggota atau tahun berjalan seperti itu. Mungkin apabila nantinya ada produk simpanan modal lainnya, ini bisa ditambahkan saja nih yang baru. Nanti disesuaikan isinya seperti seperti itu. Nanti tinggal dipilih ininya jenisnya apa, bisa disesuaikan juga. Lalu sini ada simpanan harian. Di sini ada yang sudah default dari Sakti itu ada simpanan rekening ponsel, lalu ada simpanan harian. Nah, untuk simpanan penambang jangka, simpanan harian anggota, lalu tabungan syawal atau simpanan harian ini dibuat oleh beberapa koperasi yang sudah melakukan demo di aplikasi ini. Nah, untuk rekening ponsel sendiri ini nantinya berhubungan dengan apa namanya rekening ponsel anggota yang ada di aplikasi mobile masing-masing. Nah, untuk settingnya juga sama, ini bisa diklik di tanda pensil ini, nanti disesuaikan. Nah ini untuk setting limit saldo minimumnya, jadi nanti di aplikasi mobilenya limit saldo
rekening ponselnya itu bisa disetting nih. Kalau sudah masih misalkan di bawah 10.000 itu dia tidak bisa transaksi. Ini saya coba update aja. Maaf Mas Tias, Boleh, bisa Pak Hamzah? iya. Gimana, Pak? Makasih kalau di operasi merah putih ini Mas kan ada dana Hmm, penyertaan modal dari oke. kita, kewajaran kita, barang wajib, barang pokok. Nah, itu dana penyertaan masuk di mana ya? Oh, dana penyertaan nanti itu bisa di setting di sih Pak. Apa namanya di ini dana penyertaan dari mana Pak ya? Kalau misalkan seperti Dari apa Pak? dari Agak putus, perbankan agak nih, agak agak putus-putus nih Pak. Gimana Pak? dari perbankan. Oh, dari perbankan. Ya, Oh, jadi itu tuh si perbankan ibaratnya ya kayak himbara itu Pak ya nantinya ya. ya betul betul. Oh, itu nanti bisa di itu sih Pak, di cewanya Pak. Di setting Oh di iya, apa namanya di cowoknya nanti di kiraannya nanti di sini dibuat cowoknya sendiri nih dari bank mana nanti ketika pencairan bisa dari situ sih Pak. Untuk pencatatan jurnalnya sih nanti bisa ditambah jurnal aja nih. Tambah jurnal oh misalkan iya, ada uang masuk dari Hibara sebesar berapa nanti bisa iya, dimasukin ke sini sih Pak. Nah, nanti kalau untuk si di administrasi ini masih masih seputar anggota dulu Pak. Nanti jadi kalau misalkan ada simpanan sorry, ada pinjaman dari si Himbara nanti itu dipinjam kepada anggota misalkan Pak ya. Nanti bisa iya, diproses di sini ya, tapi cairannya itu tetap tetap secara apa ya dari koperasi dari koperasi langsung ke anggota Pak. Jadi tidak di sistem hanya pencatatan saja sih sebenarnya gitu sih Pak. iya. Terus yang kedua Mas Tias saya Hmm. kalau aplikasi ini kalau aplikasi ke anggota sama dengan ini Mas, atau gimana? Untuk aplikasi sama sih Hmm. Pak, secara garis Anggota besar. koperasi dipakai aplikasi Hmm. ini juga. Hmm. Nah, kalau misalkan nantinya, kalau misalkan kan kita ada program yang Sakti Merah Putih dan yang itu Pak ya, apa namanya Sakti Merah Putih yang upgrade Pak ya, yang itu tuh ya dia, yang upgrade itu fiturnya udah lengkap nih Pak sama seperti ini. Tapi kalau yang program Sakti Merah Putih itu nanti dia di sini hanya ada si setting simpanan juga nggak ada Pak. Jadi nanti anggota si koperasi hanya bisa data keanggotaan aja Pak. Maaf, bentar saya. Oh, gitu. Heeh. Tapi kalau misalkan nanti dari Bapak ingin, oke kalau dari wilayah Bapak pengen semuanya pengen yang fitur ini itu bisa sih Pak. Jadi semua sama Pak lengkap Pak. Kalau untuk yang itu, kalau misalkan apa namanya mau sendiri full fiturnya sama semua sih Pak. Gitu Pak. Paling nanti ketika Oke. di aplikasi mobile dia namanya KMP Mobile Pak. Kan kalau yang ini kan Saktiling itu untuk operasi yang sudah existing Pak ya sudah berjalan. Nanti kalau untuk apa namanya Koperasi Merah Putih nanti namanya ada KMP Mobile gitu sih Pak. Oh iya, bagus dibuatkan itu Mas. Ya, Ya, oke. Siapa? kan banyak, kan banyak dampingan lah. Ah, Jadi nanti ngarah ke sana lah iya Pak, kesana Pak. aplikasi. Oke, siap. Ya, lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Tadi sama nih di simpanan harian juga, ini bisa setting juga. Di sini juga kita ada simpanan berjangka dan deposito. Apabila ada produk dari koperasi punya simpanan berjangka atau deposito, ini bisa setting juga nih. Sini udah ada apa namanya penyetingannya. Ini kita coba ambil simpanan berjangka pendidikan misalkan. Nah, ini sudah ada kodenya Edu, kode kasih mapan pendidikan, nilai setor 50.000, jasanya 4% per tahun, lalu jangka waktu 36 bulan. Ini dalam 36 bulan, jadi si anggota tersebut bisa menabung sebesar 50.000. Seperti itu. Nah, deposito ini kan, kalau ini kan ditaruh, apa namanya, uangnya dulu di koperasi, nanti dicairkan ketika bulan yang dihitung, seperti itu. Nah, di sini juga ada produk, oke. Selanjutnya kita coba transaksi setoran. Misalkan ada anggota ingin setor koperasi nih, nanti koperasi tinggal mencari namanya saja di sini, misalkan Mas Rama ada, oh Dias mungkin ada. Nah, sini ada Dias nih. Nah, si Mas Dias ini mau
nabung nih simpanan hariannya ke koperasi. Ini kita ada dua cara. Yang pertama lewat aplikasi mobile yang kami sudah jelaskan di hari pertama. Lalu dari sisi admin tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti tinggal cari ya simpanan hariannya apa di sini. Mas, di sini hanya ada simpanan harian di rekening ponsel. Nah, kalau dia ingin simpanan harian yang lainnya, bisa dibukakan juga nih Bapak Ibu nih. Dibuka rekening dulu. Kita cari namanya di Yas. Oke, simpanan. Nah, ini yang ada nomor rekeningnya berarti simpanan yang dibuka. Seperti itu. Coba simpanan hariannya kita buka. Simpan. Yes. Nah, sebenarnya sudah ada nomor rekeningnya SHL 41. Kita kembali lagi dicek di setorannya. Sekarang si Dias ini dia sudah ada di sini sudah ada tuh rekening simpanan hariannya sudah ada. Saldonya 0 karena tadi baru dibukakan. Kita coba masukkan nominalnya misalkan dia mau nabung 75.000. Kalau sesuai nanti tinggal disetorkan saja. Oke, nah ini juga bisa dicetak slip ya Pak, Bapak Ibu. Nah, nanti ini mungkin muncul nggak ya? Oh, cetak slipnya belum muncul ya. Coba bentar. Nah, seperti ini untuk cetak slipnya. Nanti akan ada namanya sudah terima dari nama anggota, nomor anggotanya berapa, lalu ini di mana distorkannya kantor pusat, jumlah terbilang 75.000, dan ini penerimanya user satu ini admin yang melakukan transaksinya seperti itu. Kembali lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah ada nih simpanan hariannya di saldo udah 675.000. Coba kita cek di jurnalnya apa langsung otomatis apa enggak. Nah, sini sudah ada. Jurnalnya sudah otomatis terjurnal juga dari atas nama Dias. Dia sudah melakukan setoran simpanan harian sebesar 75.000 seperti itu. Lalu di jurnal harian juga sama. Sini udah apa namanya sudah terjurnal otomatis juga. Nah, sorry, apabila ada misalkan setoran salah nih, si dia sini nggak 75.000, salah masukin adminnya salah masukin harusnya 175.000. Nah, di sini kita sudah ada fitur koreksi yang warna hijau ini di pojok kanan. Ini bisa diklik saja. Nah, bila ini benar mau dikoreksi ke 175.000, ini bisa diklik saja koreksi. Nah, apabila ini udah ada laporan juga dan koreksi fee ini merupakan kode apabila transaksi tersebut sudah dikoreksi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, transaksi yang benarnya bisa dimasukkan lagi di setoran lagi, di store ulang lagi dengan nilai yang sesungguhnya. Kan tadi kan dia 175.000, 175.000. Kembali ke sini, di sini juga saldonya sudah 0 karena tadi dikoreksi, kita masukkan nominal yang sesungguhnya 175.000. Sama seperti tadi, 175.000. Di sini kita cek saldonya sudah bertambah 175.000 ya. Dan nanti cuma itu sudah hilang juga. Untuk di laporan juga di akuntingnya dia sudah masuk 175.000 seperti itu untuk koreksi jurnalnya apabila ada kesalahan transaksi di sisi admin. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk pinjaman. Bapak Ibu di sini di fitur pinjaman ini ada produk, ada modal kerja, ada pengajuan, ada dokumen, ada tugas pelayanan pinjaman. Nah, yang pertama itu kita pengajuan apabila ada beberapa produk dari koperasi, ini bisa disesuaikan oleh kebutuhan koperasi. Nah, apabila ada koperasi sudah berjalan dan akan
akan menggunakan sakti, nanti kita bantu juga kasih datanya. Nanti otomatis di sini sudah sesuai dengan yang sedang koperasi jangka saat ini. Nah, untuk produk pinjaman sendiri di sini kita jelasnya sudah bisa 3 ya. Jadi ada bisa flat, menurun, dan anuitas. Lalu metode jasa juga ada harian, bulan, dan tahunan. Nah, untuk presentasi penanggung jasa bisa disesuaikan sebagai kebutuhan koperasi. Lalu sini ada apabila ada penalti juga bisa disesuaikan juga. Nah, misalkan kita cari yang efektif, kita edit nah ini sudah sesuai. Nanti untuk perkiraan juga nanti bisa dibantu oleh tim sakti apabila ingin disesuaikan, atau koperasi bisa menentukan sendiri nih masuknya kemana, keluar masuk jurnalnya kemana, seperti itu. Nah, apabila ada anggota yang ingin pengajuan itu ada 2 cara. Yang pertama itu melalui manual admin, jadi anggota bisa datang ke koperasi dan mengajukan pengajuan pinjaman ke admin, baik itu melalui WhatsApp ataupun ke koperasi langsung. Di sini nanti tinggal dicari aja nama anggotanya nih, misalkan si Dias. Kalau si Dias ini karena dia sudah ada, sorry. Nah, sini juga udah ada, jadi data sudah lengkap nih, sudah langsung otomatis masuk data-datanya. Jadi tidak perlu dibuat ulang untuk kelengkapan datanya. Ini coba kita ganti namanya pengajuannya mungkin dengan Bu Putri Yuli nih. Kita pakai beliau di sini sudah terisi juga nih datanya. Udah ada juga nih tanggal menjadi anggota berapa, sudah mulai berapa, total pasien berapa, ini udah lengkap semua. Nah, di sini nanti tinggal diajukan saja pinjamannya. Misalkan produknya tadi pinjaman efektif, misalkan ya waktu 24 kali angsuran untuk pembelian pensil ajaib sini. Nah, besar pinjaman itu sebesar ini terganti 20 juta tuh 2 juta. Dan pinjaman ke 1. Nah, ini bisa disimpan dahulu. Apabila sudah sesuai, nanti ini bisa di cross check kembali. Di sini ada ada status pengajuannya, dia masih baru. Nah, nanti ini biasanya kalau dari sisi admin hanya dikasih akses ke sini, nanti untuk selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh pengurus koperasi untuk pencairannya. Itu ntar bisa dicek antara pensil ini, dicek data-datanya masih sesuai, apa dia benar apa namanya dengan kotak nomor telepon yang sesuai seperti itu. Nah, di sini nanti ada persetujuan, di sini juga bisa diisi untuk pengajuan pinjamannya yang tadi 20 juta, lalu bisa juga data penghasilan apabila ingin dimasukkan. Bisa juga apabila ada tambahan juga, ini bisa disesuaikan juga dari koperasi. Nah, apabila ingin melihat data pinjaman, di sini juga sudah ada, tapi karena ini kosong, dia tidak ada. Lalu untuk jaminan pinjaman juga, apabila koperasi ingin memberikan ada regulasi untuk jaminan pinjaman, nanti bisa tambahkan juga di sini. Tinggal dipilih jenis jaminannya apa, ada PPKB atau yang lainnya, atau sertifikat yang lain bisa disesuaikan. Nanti akan otomatis terisi di sini. Di analisis pinjaman juga sama, sini nanti bisa disesuaikan oleh koperasi. Nah, bila semua sudah sesuai dan terisi, sini sudah ada persetujuan pinjaman. Nah, biasanya dari sisi ngurus yang melakukan penyetujuan seperti itu. Nah, benar, dari Bu Yuli tadi ini dia ngajuin sebesar pinjaman 20 juta. Tapi kok dari sisi koperasi, Bu Yuli ini jangan kasih 20 juta deh, misalkan hanya 15 juta saja. Ini bisa diedit lagi. Nah, nanti yang cair akan sebesar 15 juta sesuai dengan keputusan dari koperasi. Itu apabila disetujui tinggal diklik checklistnya, setujui. Nah, untuk nomor SPP atau SPK ini bisa dikosongkan saja agar otomatis terisi nantinya dengan nomor yang berurutan dengan pinjaman yang lainnya seperti itu. Nah, apabila SPK harus diisi.
Oke. Nah, Bu Putri ini pinjamannya sudah disetujui nih, tapi dia juga harus kita bukakan rekeningnya, rekening pinjamannya agar bisa dicairkan. Jadi sebelum pencairan ke anggota, kita harus bukakan dulu rekeningnya atas nama Bu Yuli, Bu Putu Yuli. Oke, ini pinjamannya, sorry. Cari dulu pinjamannya, diklik. Nah, tadi yang efektif ini bisa diklik juga. Nah, lalu kita pilih yang tanda kaca pembesar ini untuk mencari detail pinjamannya. Ini muncul nggak ya? Kayak nggak muncul. Bentar. Nah, ini muncul ya. Nah, ini disetujui dan ini dipilih saja. Apa sih dipilih? Oke. Nah, di sistemnya nanti sudah otomatis ada nomor pengajuan 70. Seperti itu. Dan apabila sesuai, jaminan sudah digunakan oleh rekening. Ini apabila sudah ada itunya, lalu apabila ada simpanan pokok kata wajib yang diblokir juga bisa disesuaikan juga. Lalu sudah apabila selesai semua, tinggal disimpan. Nah, selanjutnya untuk proses pencarian itu ada di menu tarikan. Tinggal kita namanya tadi Bu Putu Yuli. Nah, di menu pinjaman, nah tadi ini sudah dicairkan sebesar 15 juta dengan detail seperti ini. Nah, ini nanti bisa disesuaikan juga nih transaksi pencairan itu dari mana, dari kas, dari rekening bank BCA, dari rekening koperasi, maksudnya dari rekening bank yang mana bisa disesuaikan juga, apa dari kas, ini juga bisa. Nanti tinggal dicairkan saja. Oke. Nah, di sini sekarang sudah berubah gambarnya juga. Nanti sini sudah menu cairannya sudah hilang. Di sini apa namanya udah ada juga detail-detailnya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan mungkin terkait pinjaman. Oke, Mungkin dari baik. Mas Rama. Ya, oke, baik. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Mas Dias, mungkin dari Pak Hamzah ataupun dari Pak Warjo, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dapat langsung menyampaikannya melalui kolom chat Zoom atau juga mengaktifkan mikrofonnya. Terkait dengan unit usaha simpan pinjam ini seperti apa di koperasinya masing-masing, Pak? Pak Hamzah ataupun Pak Warjo? Mungkin Pak Warjo Mas ya. Pak Warjo ya yang Oh, dari koperasi Dewan Masjid Dewan Indonesia. Masjid ya? Iya. Iya. Bagaimana Pak Warjo, Pak Hamzah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dikit Mas sama. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih ini kan rencananya bulan depan itu Mas. Gimana Pak? Terkait dengan simpan pinjam itu kan platform, ya. Halo. Halo Pak, di bulan depan gimana Pak? Sudah mulai berjalan Pak ya? Iya, itu kan platform simpan pinjam itu dia maksimal 500 juta Mas Hmm. untuk per koperasi simpan pinjam. Eh, Nanti kira-kira siap ya saksi untuk memberikan pelatihan ya, Oh mungkin siap secara. Pak. Siap Pak, aman Pak. Nanti mungkin kalau sudah apa namanya
sudah sudah ada info lagi. Nanti kita mungkin bisa bisa jadwalin nih Pak untuk khusus Atau dari yang Pak Hamzah itu Pak ya, pas apa dampingi Pak ya. iya, iya, Mungkin nanti kita bikin bikin apa bikin iya, sesi ya, khusus Pak ya dengan kopi-kopi KDMP yang Pak Hamzah Pak dampingi Pak ya gitu kali Pak ya. Halo Pak, oh, agak sinyalnya di sini agak ya, kurang bagus ya nah, Pak. ya mungkin ada sesi khusus, Iya Pak, nanti kita ada buat sesi sesi khusus Pak. khusus mungkin nanti Mas. Hmm, sekitar berapa Pak, maaf Pak, Iya, koperasi iya, ya Pak, iya. kalau di wilayah situ Pak, rencananya Pak. Wilayah sini sekitar 175-an, Nah, 175 koperasi. nanti kita bikin sesi Ya. khusus saja Pak, untuk itu Pak ya. Untuk apa namanya, jadi di luar workshop ini, Oh nanti iya, kita iya. bikin sesi khusus Pak. Jadi, apa namanya, ke koperasi juga tersampaikan seperti sih Pak. Tapi Pak Hamzah sekarang, kita tahu nih gambaran sakti itu seperti apa, gitu sih Pak. Oke, gitu sih Pak ya. Iya, iya. Nah, jadi Itu yang pasti. Pak Hamzah juga bisa, bisa nyeritain nih sakti itu seperti apa. Nanti kita apabila ada yang udah mulai penasaran nih kira-kira, terus info juga sudah jelas di sana, nanti kita buat sesi khusus nih Pak di apa dengan koperasi-koperasi pendamping Bapak ya Pak ya. Siap Pak. Mungkin dari Pak Warjo nih Pak Warjo, untuk produk pinjaman di Dewan Masjid Indonesia seperti apa nih? Apa bisa diceritakan Pak Warjo nih? Mungkin saya lanjut lagi Mas Lama ya ini ya. Sama. Oke, siap, Mas. Bisa dilanjutkan dulu aja. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini saya mau sekarang saya mau simulasi apabila pengajuan pinjaman koperasi melalui aplikasi mobile. Saya izin share screen dahulu di sini. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Sudah muncul. sudah muncul. Nah, ini tampil awal kemarin sudah dijelaskan juga mungkin dari Mbak Ayu terkait Saktiling ini hanya apa namanya? Mungkin hanya menjelaskan dasar-dasar saja di sini. Kita coba nih pengajuan pinjaman melalui aplikasi agar anggota nantinya lebih mudah untuk mengakses ke koperasi dan lebih dekat ke koperasi juga. Nah, di sini juga ada fitur pinjaman di sini di pojok kanan ini bisa. Lalu di sini juga ada simulasi nih apabila anggota ingin tahu nih simulasinya seperti apa pinjaman. Misalkan kita pilih produknya. Nah, tadi produk-produk yang sudah dibuat di ekosistem ini akan muncul di sini semua seperti itu. Tapi kita juga bisa dari sisi koperasi juga nanti bisa 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 menyeting nih pinjaman-pinjaman apa saja yang ingin ditampilkan di aplikasi mobile ini. Jadi tidak apabila koperasi jangan semua dia ditampilin, tapi mungkin hanya pinjaman umum saja. Lalu tapi untuk pinjaman pendidikan, modal kerja itu nanti bisa di apa namanya bisa masuk ke admin itu bisa juga. Ini kita coba juga pinjaman umum misalnya simulasinya. Sini untuk setting jasa pertahanan juga bisa disesuaikan juga tergantung regulasi koperasinya. Coba ini saya buat 14% per tahun. Ini pengajuan jumlahnya mungkin 10 juta. Lalu jumlah angsurannya itu misalkan 24 bulan. Nanti tinggal dihitung saya, kita hitung nanti akan muncul nih simulasi dari angsurannya. Jadi sini ada pokoknya 417.000, lalu untuk jasa 117.000 dan totalnya itu 134.000. Sini juga sudah
apa namanya di saldo juga ini sudah lengkap juga dari pencairan dari 10.000 itu di 583.000, 9.583.000 hingga bulan ke-24 nanti menjadi 0 seperti itu. Nah, tapi untuk simulasi yang lebih detail, anggota tersebut bisa bertanya kembali ke admin koperasinya. Lalu kita lanjut untuk pengajuan pinjaman. Di sini ada fiturnya juga nih pengajuan pinjaman. Nah, karena saya sempat demo pakai akun ini juga, di sini sudah ada nih pinjaman yang berjalan di akun saya ini. Ada yang sudah disetujui dan masih diproses. Nah, apabila ini masih diproses, detail seperti ini. Nah, produk pinjaman umum ini Selasa 26 Agustus 25 tanggal pengajuannya. Jumlah pengajuan 1 juta dan jangka waktu 12 bulan. Ini statusnya masih diproses. Nah, yang disetujui itu ini akan ada info seperti ini juga. Status pengajuan disetujui. Detail pengajuannya seperti terlampir juga. Lalu ada informasi tambahan juga apabila ingin ditambahkan dengan informasi tambahannya. Nah, apabila ingin mengajukan pinjaman baru, bisa diklik di tombol plus yang di bawah ini. Nah, sini tadi bisa dipilih produknya, pinjaman umum, nilai pinjamannya berapa, misalkan 10 juta lagi, jangka waktu 24 bulan, tujuan pinjaman, biaya renovasi rumah, misalkan, jaminannya BPKB, misalkan Bapak Ibu ya, BPKB. Ini penghasilan bisa diisi juga. Oke, misalkan 5 juta. Sorry. Nah, data anggota kita sudah diisi di core system koperasi yang terdata akan seperti ini. Apabila sudah sesuai, nanti tinggal diajukan pinjaman saja. Oke. Nah, akan muncul yang ini yang paling bawah. MP7 garis miring 2025 09 23 0001. Selasa 12 September 2025. Status pengajuannya belum diproses. Nilainya sebesar 10 juta, jumlah angka waktu 24 bulan. Nah, apabila ingin diedit lagi juga masih bisa selama belum diproses oleh koperasi ini masih bisa diedit lagi ataupun dihapus juga. Nah, ini akan muncul di mana sih Bapak Ibu? Nantinya dari sisi koperasi dia akan muncul di dashboard uh, Saktiling sebentar. Nah, yang ini dashboard Saktiling /admin. Ini saya coba akses dulu. Oh, tidak valid. Ya, coba saya ulangi lagi. 3223. Oke. Nah, dashboard ini kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu juga. Di sini untuk pengajuan pinjaman dia akan muncul di fitur pinjaman ini. Nah, di sini ada penjelasan juga nih di halaman awalnya. 3 pengajuan pinjaman online perlu diproses. Nah, info lebih lanjut nanti akan diarahkan ke pinjaman ini. Kita tinggal cari tanggalnya, tanggal hari ini. Kita cari saja. Nah, ini belum diproses. Kalau kita tarik misalkan dalam 1 September ini, apakah ada pinjaman lainnya yang belum diproses? Nah, ini sama juga sih, dia belum diproses, sudah setuju ini. Seperti itu. Ini kita ambil yang tanggal hari ini dulu saja. Nah, apabila ini datanya sudah sesuai, atas nama dia Septa, lalu nomor anggota sekian-sekian, ini bisa cek juga di sini untuk profilnya. Bisa dicek yang tanda kaca pembesar ini. Nah, apabila sudah sesuai, nanti tinggal diklik yang warna hijau di salin data. Oke.
Nah, setelah di sini nanti dia akan masuk ke administrasi pinjaman pengajuan. Nah, di sini sudah ada yang baru nih dari yang nomor 1 dari dia sama seperti tadi dia sudah muncul di sini. Status pengajuannya baru. Nah, apabila ingin di approval atau disetujui, tinggal diklik yang tanda pensil ini. Nah, pada sesi ini jangan lupa untuk mengisi kolom pekerjaan jangan sampai kosong. Ini kita tulis karyawan. Nah, apabila sudah sesuai, lalu persetujuan pinjaman juga ingin dicetak 10 juta atau disesuaikan lagi bisa jadi 9 juta, jadi 8 juta atau diturunkan plafonnya juga bisa disesuaikan juga. Ini tinggal setujui saja dan disimpan. Oke. Nah, ini sudah setujui, status pengajuannya setujui oleh user 1 yang menyetujui. Seperti itu. Jadi, tapi itu selalu selanjutnya jangan lupa untuk membukakan buku rekening dari anggota yang mengajukan tersebut agar bisa dicairkan. Pinjaman menurun. Pinjaman umum, maaf. Nah, ini jangan lupa juga diklik yang tanda kaca pembesar. Lalu setelah itu tinggal dipilih yang 10 juta. Nah, apabila sudah sesuai, lalu ini tidak ada yang ingin diblokir juga tinggal langsung saya simpan. Nah, lalu sama seperti tadi, tinggal dikemudikan, dicari nama anggotanya, dan ke pinjaman seperti itu. Nanti tinggal dicairkan saja untuk pinjamannya. Sesuai kan yang cairkan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi mobile yang tadi. Di sini, apabila kita refresh, dia akan berubah jadi disetujui untuk pinjaman sebesar 10 juta. Nah, di rekening juga sini sudah ada pinjaman umum dengan kode rekening itu PU21 sebesar 10 juta seperti itu. Jadi di sini nanti muncul semua rekening-rekeningnya dan produk pinjaman maupun simpanan seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu terkait pinjaman ataupun aplikasi mobilenya. Bagaimana Mas Selamat? Oke, baik. Ya, terkait dengan aplikasi mobile ya untuk pengajuan ataupun juga mengecek simpanan bagi anggota ya terkait dengan unit usaha simpan pinjam. Apakah sudah dimengerti Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan ya? Bisa secara langsung. Jadi untuk aplikasi mobile ini yang nantinya akan terkoneksi ya dengan cloud system. Seperti itu ya Mas Kis ya? Iya, sama. Ya sudah otomatis terintegrasi. Nah, nanti juga mungkin dari oh ini Pak Dwi Smart tuh baru bergabung mungkin dari paham saya juga. Jadi nanti anggota koperasi bisa. Gimana Pak? Sedikit Mas. Halo, gimana Pak? Bisa masuk. Halo. Halo ya Pak? Ya Ada Pak silakan Pak. suara? Iya, ya terkait dengan aplikasi ini saya kira sangat menarik sekali. Nah, di tempat saya ini kan Pak, kabupaten kan rencananya akan ada pelatihan, pelatihan terkait dengan aplikasi, aplikasi desa. Nah, nanti kalau misalnya ini kan harus dari pihak ketiga. Kalau misalnya saksi, siap tidak kami undang Pak Oh siap untuk Pak. memberikan materi di tempat kami nanti.
Siapa? Nanti tinggal dibuatkan surat itunya aja Pak, surat undangannya Pak ya. Ya, nanti Dari kalau dinas berarti Pak ya? dari dinas Pak ya, Ah, segala biaya kan ditanggung tuh sama siap Pak, dinas. siap. Nah, Aman Pak. nah, kalau saksi Mantap, Pak. kalau saksi siap ya terbang Mas. Nanti kami Siap koordinasi Pak. dengan kabupaten. Kalau memang kabupaten siap dengan saksi, nanti kami undang untuk membawakan materi terkait dengan digitalisasi di kabupaten ya, di Sulawesi Selatan ya. Oh siap Pak, Sulawesi Selatan. Nah kebetulan kita Ya, di itu. Oktober awal itu ada sama sih Pak, ada sosialisasi juga Pak. Tapi di Sumatera Utara Pak, ke Simalungun. Mungkin sama Oh Pak. iya. Jadi kita eh, apa bisa sih untuk sosialisasi ke Mudah-mudahan dinas-dinas bisa dinas-dinas koperasi nanti kerjasamanya seperti apa mudah-mudahan gitu Pak. bisa kerjasama nanti dengan dinas koperasi untuk memberikan materi mas keadaan pelatihan Siap Pak. digitalisasi. Ya. Oke Pak. Nanti mungkin kita Gimana? Iya iya iya. info lebih lanjut nanti bisa telepon dengan Mas Rama nih Pak. Jadi bisa Siap siap. langsung japri aja Pak ya kalau itu Pak ya. Kalau misalkan sudah siap. Ya nanti Oke. nanti sementara disusun dulu penganggaran dan lain sebagainya tuh. Siap Pak. Baik Pak, mantap. Lanjut mas. Ya, Lanjut. di, Oke, lanjut. Nah, tadi sudah apa namanya? Kita sudah buat rekening produk pinjaman dan simpanan, lalu pengajuan pinjaman dari sisi admin, lalu pengajuan pinjaman dari aplikasi juga. Nah, mungkin Pak Wisnu tadi mungkin telat datang, apa ada yang ditanyakan nih Pak terkait unit usaha simpanan pinjaman nih. Ada yang ditanyakan apa kita lanjut dulu nih. Nah, ini kita lanjut dulu. Mungkin di sini juga di Sakti juga kita ada apa namanya? Ada penyekatan dasar tagihan. Nah, ini tuh biasanya digunakan oleh koperasi yang berjenis koperasi pegawai atau karyawan. Nanti dia di sini kita ada data tagihan untuk payrollnya. Nanti ini bisa bisa disesuaikan nih apa jenis anggotanya, lalu kantornya apabila apa kantor, lalu juga unit kerjanya apabila ada beberapa unit kerja, jenis tagihannya juga nih mau tagihan simpanan pinjaman atau semuanya bisa disesuaikan. Nanti tinggal diekspor saja. Sorry. Kalau di dahulu, oke, ini saya share. Excelnya akan muncul file Excel seperti ini. Sudah muncul ya. Nah, ini nanti tampilan tadi yang daftar tagihan tadi akan seperti ini. Nanti ini bisa diedit kembali oleh koperasi untuk penyesuaiannya. Aduh, bentar. Nah, tampilan dari daftar tagihan itu akan seperti ini. Nanti file Excel ini bisa diubah di kolom yang K ini nanti disesuaikan nih jumlahnya berapa. Nanti dia bisa diserahkan ke eh, divisi finance atau bendahara dari kantor yang ditagihkan tersebut seperti itu sih. Nah, nanti untuk ke sistemnya juga apabila ini sudah sesuai, semua isinya sudah sesuai disetujui oleh bendahara atau finance atau tim keuangan dari perusahaan atau dari dinas juga nanti tinggal diimport kembali ke sistem. Nah, nanti di sini ada menu importnya, tinggal dipilih bekas filenya. Tadi pilih bekas file yang tadi mungkin. Nanti tinggal di import saja ke sistem. Nanti dia otomatis terjun otomatis ke sistem seperti itu.
Nah, di sini juga ada fitur aktif atau tetap apabila koperasi-koperasi ingin mencatatkan inventarisnya atau asetnya, ini bisa disesuaikan juga nih di sini. Kita udah ada apa namanya? Udah ada fiturnya juga. Nanti tinggal ditambahkan aja kode aktifnya berapa, lalu kategorinya apa. Ini bisa ditambahkan juga apabila ada kategori tertentu di koperasi. Lalu di kantor mana, lokasi aset tersebut ada di mana, tanggal berapa, lalu harga perolehannya berapa, umur kalau saya berapa bulan juga bisa disesuaikan ya, sesuai kebutuhan koperasi agar dia nanti bisa dimasuk ke laporan koperasi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, apakah ada ingin ditanyakan nih? Karena materi pada hari ini sudah saya bahas semua, dan mungkin juga dari Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas dan ingin diulang lagi dipersilakan terkait unit simpan pinjam ini. Mungkin dari oh, Pak Dismarto, dari Pak Warjo, dari Pak Yunianto, dan Pak Hamzah mungkin tanyakan lagi nih. Mungkin untuk Pak Warjo tinggal menunggu surat penawaran aja Pak ya dari tim sakti sedang dibuatkan. Lalu Pak Dwi Sumarto juga apabila ingin tanyakan untuk simpan pinjamnya dipersilakan juga nih. Ayo Bapak Ibu jangan lupa mengisi absen. Udah dikirimkan sama Mas Lama nih di daftar hadirnya, jangan lupa diisi. Nanti kita akan kirimkan eh, sertifikat pada workshop hari ini di minggu depan seperti itu dengan rekaman Zoom serta materinya. Mungkin Mas Lama bisa dilanjut dulu. Oke, bisa Mas. Dilanjut aja. Maksudnya Mas Lama lanjut. Saya selesai Mas Oke, Lama siap. pembahasannya. Mungkin ada Oke, penawaran baik. atau gimana? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan paket-paket penawaran apa saja yang ada di eh, apa namanya platform Sakti ini ya, Mas ya. Mungkin bisa dijabarkan gitu paket pembiayaannya, implementasinya. Loh, hilang. Coba sebentar saya skin lagi. Oke, saya izin share lagi Bapak Ibu. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui berapa sih biaya biaya untuk mengadopsi sistem digital dari Sakti ini. Nah, sudah muncul mungkin ya Mas Rama ya. Sudah, Mas. Nah, ini tuh sorry. Nah, paket implementasi Sakti ini tuh khusus ditawarkan kepada peserta workshop Sakti Center. Jadi harga-harga yang biaya-biaya yang asing itu sudah diskon. Ini tuh yang pertama itu kita ada starter page itu untuk paket rintisan, koperasi-koperasi yang baru berdiri, yang masih belum mulai operasional biasanya atau ingin baru berencana menggunakan membuat koperasi, ini kita ada starter page di biaya implementasi itu di 3 juta rupiah. Ini sudah termasuk pelatihan user 2 hari secara online dan bisa berulang. Lalu sudah termasuk setup platform Sakti juga dan sertifikat workshop. Lalu ada buku panduan dari kami juga serta support online 1 tahun via WhatsApp dan Zoom.
serta landing page web Coop ID selama 1 tahun. Nah, ini tidak termasuk migrasi data karena koperasinya kan masih belum operasional atau operasional juga, misalkan anggota masih di bawah 100, jadi nanti bisa dimigrasi data oleh koperasi masing-masing, nanti kita akan dampingi juga. Nah, untuk biaya paket layanan Sakti Link bulanan itu, ini tuh untuk karena Sakti itu berbasis web base. Nah, ini ada biaya bulanannya di 200.000 per bulan untuk anggota di bawah 100 anggota dan 30.000 per bulan untuk 100 hingga 90 anggota, sudah termasuk aktivasi Saktiling maksimal untuk 250 anggota serta paket KYC itu termasuk OCR, verifikasi NIK dan selfie pada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali per bulannya. Ini kriterianya untuk koperasi dengan anggota di bawah 250 dan aset 1M. Ini koperasi baru Bapak Ibu ya. Nah, koperasi sudah berjalan. Ini penawarannya di biaya 5 juta. Sama seperti tadi, termasuk pelatihan usia 2 secara online, lalu setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online 1 tahun, dan landing page webshop ID, serta migrasi data. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti untuk migrasi data atau pemindahan data dari aplikasi lain atau dari Excel, itu akan kami bantu. Dan untuk paket layanan Sakti Link bulanannya itu di 500.000 per bulan, dengan Saktiling maksimal ada 90 anggota. Ini juga termasuk sudah termasuk. Nah, apabila anggota yang aktifasi lebih dari 90 nanti akan dikenakan biaya 5.000 per anggota per bulan di luar yang 250 tersebut. Nah, ini termasuk juga paket KYC tadi pada aplikasi Saktiling sebanyak 20 kali. Nah, ini untuk anggota untuk operasi dengan anggota di bawah 500 dan aset 1M. Lanjut lagi ini paket develop atau paket pengembangan. Ini untuk anggota koperasi 500 sampai 1.000 anggota dengan aset kurang dari 3M. Ini sama pelatihan secara 2 hari online, lalu setup platform Sakti, lalu sertifikat workshop, buku panduan, support online selama 1 tahun lewat WhatsApp dan Zoom, serta landing page dan migrasi data. Ini paket layanan bulanan itu di 750.000 per bulan dengan Sakti Link maksimal 400 anggota. Sama seperti tadi. Nah, ini bisnis pack atau paket. Bisnis ini untuk koperasi dengan anggota 1.000 hingga 2.000 anggota dengan aset kurang dari 5M. Sama seperti tadi, pelatihan usia 2 secara online. Lalu paket layanan Saktiling bulanannya itu di 1 juta per bulan dengan Saktiling maksimal 500 anggota. Nah, lalu ini ada paket custom untuk koperasi dengan anggota lebih dari 2.000 anggota dengan aset lebih dari 5M. Nanti bisa konsultasi dahulu dengan Mas Rama atau saya di 0877 634 4626. Nah, ini ada peran khusus dari kami sebelum tanggal ini harus diupdate ke bulan Oktober. Ini akan ada free paket layanan Saktiling dan Coserver selama 2 bulan, lalu ada free juga satunya printer mini Bluetooth dan buku koperasi syariah. Nanti bisa mengisi form pendaftaran di as.sakti Tip Sakti. Nah, ini nanti linknya akan dikirimkan juga ketika pembagian materi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin apa namanya sosialisasi langsung dengan pengurusnya secara khusus di luar workshop ini, nanti juga kita bisa menerima seperti itu Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih Mas atas penjelasan untuk paket-paket apa saja ya yang bisa diimplementasikan dari koperasi untuk menggunakan Sakti ya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung saja ya Pak terkait dengan biaya-biaya investasi ini. Mungkin dari Pak Hamsya, Pak Warjo, ataupun juga dari Pak Dwi, atau juga yang baru nih, yang baru bergabung, Kak Yuni Ya, Anto. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait halo. penawaran. Halo, Ayo ya, halo Pak. Jadi kalau untuk operasi merah putih masuk di yang pertama itu Mas ya. iya Pak, Komplit. benar Pak. Jelas ke pertama Pak. Karena dia kan baru apa namanya baru operasional Pak ya. Ya, ya karena rata-rata di
rincian. Seperti itu, Maaf, Pak. suaranya terputus, Pak. Halo, Pak Hamsyah, suaranya agak putus ya, terputus ya. Nah, kalau koperasi desa udah masuk ya di platform, anggarannya kan dianggarkan 5 juta itu untuk Oh, digitalisasi. masuk berarti, Pak. Iya, per Siap, Pak. koperasi. Oh, Mudah-mudahan perkopasi, bisa, Pak ya. mudah-mudahan bisa ini Mas. Nanti kita kerjasama lah. Siap, Pak. Siap, Pak. Dengan Aman, Pak. ya, di Aman, Pak. Mungkin dari Pak Dwi atau Pak Yulianto ada yang ditanyakan terkait penawaran ini, atau nanti mungkin ingin dibuatkan sesi khusus nih dengan pengurus yang lain terkait pembahasan ini, bisa juga disesuaikan, Pak. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi materi hari ini ya, dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Dias terkait dengan unit bisnis dan juga paket-paket penawaran ya, terkait dengan biaya implementasi sakti di koperasi koperasi yang berminat untuk menjadi mitra ya. Mungkin sebelum saya tutup untuk materi hari ini, ada beberapa pengumuman ya terkait dengan sertifikat akan dibagikan berdasarkan daftar hadir. Maka Bapak Ibu diharap kami kirimkan di chat Zoom. Kemudian juga terkait dengan sertifikat, rekaman Zoom dan modul pelatihan ini akan diberikan di pekan depan ya, di Selasa ataupun Rabu setelah kegiatan ini selesai. Oke, sebelum ditutup juga ada pengumuman terkait dengan eh, buku ya. Kami saat ini sedang ada promo buku, yaitu buku terkait dengan koperasi, buku tentang perkoperasian ya dalam non syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Nah, saat ini sedang ada promo dari 250.000 menjadi 150.000 dan juga ada diskon eksklusif 10% untuk peserta workshop ataupun kegiatan-kegiatan sakti lainnya. Nah, jika bersedia atau berminat untuk membeli buku ini, Bapak Ibu bisa langsung saja mengklik link s.id/buku koperasi yang sudah kami kirimkan juga di chat ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan Bapak Ibu juga mendapatkan banyak insight dari kami. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dias juga, kepada Mbak Ayu. Segenap segala ada pertanyaan lebih lanjut terkait ini bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisnis 087763644626. Sampai jumpa di sesi besok ya terkait dengan Sakti Multiusaha di jam dan di link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.